Pernah kepikiran nggak kenapa ksatria zaman dulu kalau habis perang berhari-hari nggak langsung tepar kayak kita, yang baru naik tangga lantai 3 aja sudah ngos-ngosan? Bayangkan seorang prajurit Romawi, badannya penuh luka, ototnya ketarik karena bawa perisai seberat tabung gas melon seharian. Tapi besoknya dia bisa bangun lagi dan siap tempur seolah nggak terjadi apa-apa. Banyak orang bilang, rahasianya bukan cuma di latihan fisik yang gila-gilaan, tapi ada semacam cairan ajaib dari alam yang mereka pakai buat mandikan otot mereka yang capek. Nah, loncat ke zaman sekarang, tiba-tiba di beranda media sosial kamu muncul botol spray kecil yang katanya adalah rahasia kekuatan otot para prajurit kuno itu. Namanya magnesium spray. Katanya, tinggal semprot ke kulit dan boom, pegel hilang, tidur nyenyak, dan kamu bakal merasa sekuat kesatria Sparta. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar sains yang tertunda ribuan tahun, atau jangan-jangan kita cuma lagi dijuali air garam dengan kemasan cerita sejarah yang dilebih-lebihkan? Mari kita bedah bareng-bareng, dari sejarah yang berdarah-darah sampai ke laboratorium kimia yang membosankan. Kita mulai dari sebuah fakta yang mungkin jarang dibahas di buku sejarah sekolah. Zaman dulu, sebelum ada apotek atau tukang urut profesional di setiap sudut jalan, manusia itu bergantung banget sama apa yang ada di tanah dan laut. Ada satu cerita menarik tentang penemuan sumber mineral di sebuah kota kecil bernama Epsom di Inggris, sekitar tahun 1600-an. Waktu itu ada seorang penggembala sapi yang sadar kalau sapi-sapinya nggak mau minum air dari sebuah sumur tertentu. Pas dicek, airnya terasa pahit. Tapi uniknya, kalau ada sapi atau orang yang punya luka di kaki dan berendam di air itu, lukanya cepat kering dan pegal-pegal di kaki hilang seketika. Itulah awal mula populernya garam Epsom, yang isinya adalah magnesium sulfat. Tapi klaim marketing zaman sekarang membawa narasi ini lebih jauh lagi. Mereka bilang, jauh sebelum orang Inggris menemukan sumur itu, para gladiator di Roma dan prajurit Yunani sudah tahu cara pakai mineral ini. Coba bayangkan atmosfer di sebuah arena gladiator. Debu beterbangan, bau keringat di mana-mana, dan para petarung ini harus punya ketahanan fisik yang gak masuk akal. Secara sejarah, memang benar kalau orang zaman dulu sering mandi di pemandian air panas alami yang kaya akan mineral. Di Yunani, ada budaya mandi air laut yang mereka sebut sebagai thalassoterapi. Mereka percaya air laut punya kekuatan penyembuh. Dan kamu tahu apa kandungan terbesar di air laut setelah garam dapur? Ya, magnesium. Sekarang kita harus masuk ke bagian yang agak serius tapi penting banget buat kamu pahami. Apa sih magnesium itu sebenarnya? Bayangkan tubuh kamu itu kayak sebuah pabrik raksasa yang super sibuk. Magnesium adalah semacam manajer operasional yang mengawasi lebih dari 300 reaksi kimia di dalam tubuh kamu. Dia yang ngurusin gimana cara otot kamu kontraksi dan relaksasi, dia yang ngatur sinyal syaraf supaya nggak korsleting, bahkan dia juga yang bantu mengubah makanan jadi energi. Masalahnya, tubuh kita nggak bisa bikin magnesium sendiri. Kita harus dapat dari luar, biasanya lewat makanan kayak kacang-kacangan, sayuran hijau, atau coklat hitam. Nah, disinilah muncul masalah baru. Tanah tempat kita menanam sayuran sekarang nggak sekaya dulu mineralnya, karena pola pertanian modern. Akibatnya, banyak dari kita yang sebenarnya kekurangan magnesium tanpa kita sadari. Itulah kenapa produk magnesium spray ini jadi viral banget. Klaimnya simple tapi menggoda. Kenapa harus minum suplemen yang harus lewat perut dan bikin mual, kalau kamu bisa langsung semprot ke kulit dan magnesiumnya langsung masuk ke aliran darah? Kedengarannya logis banget kan? Kayak pakai koyo atau balsem. Tapi, disinilah letak perdebatan paling panas di dunia medis saat ini. Namanya adalah penyerapan transdermal, atau cara zat masuk lewat kulit. Mari kita analogikan kulit kamu. Kulit manusia itu didesain oleh alam bukan sebagai spons yang bisa menyerap apa saja, tapi sebagai bentang pertahanan yang sangat kuat. Fungsi utama kulit adalah menjaga supaya hal-hal dari luar nggak masuk seenaknya ke dalam tubuh. Kalau kulit kita gampang banget menyerap cairan, bayangkan apa yang terjadi pas kamu mandi di kolam renang yang penuh kaporit. Tubuh kamu bakal langsung keracunan. Para pendukung magnesium spray bilang kalau magnesium dalam bentuk minyak atau spray ini bisa menembus lewat lubang pori-pori dan folikel rambut. Mereka bilang kalau kamu merasa kesemutan atau gatal pas semprot cairan ini, itu tandanya magnesiumnya lagi beraksi masuk ke dalam tubuh.
Tapi, para ilmuwan yang skeptis punya pendapat lain. Rasa gatal itu bukan tanda mineral lagi masuk, tapi itu reaksi iritasi karena cairan tersebut punya konsentrasi garam yang sangat tinggi. Banyak penelitian independen mencoba membuktikan klaim ini. Ada satu eksperimen di mana partisipan diminta merendam kaki atau menyemprotkan magnesium selama beberapa minggu. Hasilnya sangat membingungkan. Beberapa orang memang mengalami kenaikan kadar magnesium di darah mereka, tapi banyak juga yang kadar magnesiumnya nggak berubah sama sekali. Penyerapan lewat kulit itu mungkin terjadi, tapi jumlahnya sangat sedikit dan nggak konsisten bagi setiap orang. Kenapa banyak banget orang yang merasa magnesium spray ini benar-benar bekerja? Disinilah ada yang namanya kekuatan sugesti atau efek placebo. Ketika kamu membeli sesuatu yang mahal, punya cerita sejarah yang keren, otak kamu bakal menciptakan efek yang seolah-olah nyata. Selain itu, ada aksi memijat. Biasanya, pas orang semprot magnesium, mereka bakal sambil memijat otot yang sakit itu. Pijatan itu sendiri secara alami melancarkan aliran darah dan merelaksasi otot. Magnesium punya sifat menarik air dan bisa memberikan efek mendinginkan atau justru menghangatkan tergantung campurannya. Hal ini bisa memberikan distraksi pada syaraf perasa nyeri di kulit, mirip-mirip kayak kamu pakai balsem. Balsem nggak menyembuhkan otot yang robek, tapi dia bikin syaraf kamu sibuk sama sensasi panasnya sampai kamu lupa sama rasa sakitnya. Jadi sensasi dari spray ini mungkin bisa memberikan kenyamanan instan. Salah satu peluru utama pemasaran magnesium spray adalah klaim bahwa cairannya berasal dari Laut Zechstein purba. Secara geologis, Laut Zechstein memang ada. Itu adalah laut pedalaman yang menguap 250 juta tahun yang lalu. Namun, yang jarang diceritakan adalah bahwa mengekstrak magnesium dari kedalaman ribuan meter di bawah tanah itu adalah proses industri yang masif. Tidak ada energi purba yang tertinggal di dalam ion magnesium hanya karena dia terkubur jutaan tahun. Secara kimiawi, yang kamu dapatkan adalah magnesium klorida. Apakah MgCl2 dari bawah tanah Belanda lebih sakti daripada MgCl2 yang diekstraksi dari penguapan air laut modern? Secara molekuler, mereka sama. Klaim Zechstein ini adalah teknik storytelling yang brilian untuk membedakan produk generik dengan produk premium. Kita cenderung lebih percaya pada sesuatu yang datang dari tempat yang terdengar eksotis dan murni. Apa risikonya kalau kita terlalu bergantung pada semprotan ini? Menggunakan larutan garam jenuh setiap hari pada area kulit yang sama bisa merusak skin barrier. Kulit bisa menjadi kering atau mengalami dermatitis. Selain itu, kram otot kronis bisa jadi gejala dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan ginjal. Dengan mengandalkan solusi cepat dari botol semprot, kamu mungkin menunda pemeriksaan medis yang sebenarnya kamu butuhkan. Kalau kamu benar-benar ingin punya kekuatan otot kayak ksatria zaman dulu, cara paling terbukti secara ilmiah adalah dengan makan makanan yang benar, tidur yang cukup, dan latihan fisik yang konsisten. Magnesium yang paling baik buat tubuh kamu adalah magnesium yang masuk lewat mulut kamu, lewat makanan asli yang bergizi, yang diproses oleh sistem pencernaan kamu yang sudah didesain sempurna selama jutaan tahun untuk menyerap nutrisi. Satu hal yang perlu kita pelajari adalah betapa pintarnya industri modern membungkus kembali pengetahuan lama jadi produk yang sangat mahal. Kita sebagai konsumen harus lebih cerdas. Jangan gampang tergiur sama kata-kata ajaib, instan, atau rahasia yang disembunyikan. Tetap kritis, tetap sehat, dan ingat, kalau sesuatu kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya memang begitu. Sampai ketemu di bedah fakta dan mitos selanjutnya, di mana kita bakal terus mengupas apa yang benar-benar nyata di balik layar tren-tren yang lewat di depan mata kita setiap hari. Tetaplah jadi kesatria buat dirimu sendiri, dengan cara yang benar dan masuk akal. Karena kekuatan sejati itu nggak datang dari botol semprot, tapi dari kedisiplinan yang kamu bangun setiap harinya. Saya pamit, salam cerdas.